Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten kesempatan punika dalem badhe maosaken kitab ingkang nerangaken tentang salat qashar lan salat jamak. Mugi sak mangke waget manfaat kagem kita sedaya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qasris sholati wa jam'iha. Fasal menerangkan tentang salat qashar dan salat jamak. Yajuzu lil musafiri qasrus sholati rubaiyah bi khamsi syara'ita. Diperkenankan bagi seorang musafir atau orang yang sedang melaksanakan perjalanan, yaitu mengqashar salat, adapun salatnya itu yang rubaiyah, artinya salat ingkang bangsa sekawan rakaat. Qashar sendiri itu artinya adalah meringkas. Dados kanggene musafir niku diperkenankan untuk meringkas salat ingkang bangsa sekawan rakaat dipun ringkes dados kalih rakaat. Salat qashar nika hanya diperuntukkan atau hanya diperbolehkan kagem salat ingkang bangsa sekawan rakaat. Nggih. Adapun salat ingkang bangsa 3 rakaat utawi kalih rakaat nggih niku mboten saged dipun qashar. Adapun qasharnya salat itu harus memenuhi beberapa syarat. Teng mriki disebutkan ada 5 syarat yang harus terpenuhi. Al-awwalu ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Yang pertama, musafir tadi perjalanannya itu tidak sedang dalam rangka maksiat. Teng mriki dicontohkan maksiat itu seperti begal atau liqat it-thariq, apa itu megot dalan, memutus jalan. Itu termasuk perjalanan dalam rangka maksiat. Maka yang demikian tidak diperbolehkan mengqashar salat. Adapun perjalanan yang diperkenankan untuk mengqashar salat yaitu perjalanan lil wajibi, yaitu perjalanan wajib. Contohnya qadha idainin, seperti nyarutang. Nggih, nekani utang. Nggih, utawa nyarutang. Nggih, sinten tiyange nggih sing melakukan perjalanan nggih kok dalam rangka kangge nyarutang niku perjalanannya digolongkan menjadi perjalanan wajib. Nggih, sebab siapa saja yang memiliki hutang itu wajib disarutang, maka perjalanannya menjadi wajib juga.
Lalu walil mandubi nggih, atau perjalanan yang disunahkan. Contohnya perjalanan yang disunahkan itu kasilatir rahim. Nggih, seperti silaturrahim utawi nepung sanak. Nggih, panjenengan tindakan nggih tujuane silaturrahim, maka itu perjalanan termasuk perjalanan yang disunahkan. Yang mana perjalanan tersebut boleh untuk melakukan qashar sholat, boleh untuk meringkas sholat. Atau perjalanannya walil mubahi, ini perjalanannya termasuk perjalanan mubah. Contohnya kasafari tijarotin, ini seperti perjalanan dalam rangka berdagang. Ini itu termasuk dikategorikan menjadi perjalanan yang mubah. Itu juga diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Nggih, dados mubah sendiri niku artinya perkara yang apabila kita lakukan niku kita tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Dan apabila perkara tadi kita tinggalkan, kita juga tidak mendapatkan pahala ataupun mendapatkan dosa sami mawon. Nggih, ajeng lakoni ya sami mawon, ajeng boten dilakoni ya sami mawon. Nggih, kecuali perkara-perkara mubah tadi kita niatkan, tergantung niat kita. Nggih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nggih, kalau perkara mubah tadi kita niatkan dengan kebaikan-kebaikan, maka akan menghasilkan pahala kebaikan. Nggih, atau perkara yang mubah tadi kita niatkan untuk melakukan kesunahan disertai dengan niat melaksanakan kesunahan, maka nanti akan menghasilkan pahala kesunahan. Ataupun sebaliknya, perkara mubah tadi kita niatkan untuk maksiat, maka perkara mubah tadi bisa menjadikan dosa bagi kita. Nggih, dados niku contoh-contoh perkara yang mubah. Nggih, contohnya itu seperti niki, kados sare, kados ngunjuk, kados dahar. Niku contohnya perkara yang mubah. Nggih, kita mau tidur, nggih, itu kita tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Nggih, atau kita mau meninggalkan tidur, itu juga tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan dosa. Begitu juga dengan makan. Nggih, kita ajeng dahar, nggih, kiyambak ajeng maem. Niku kiyambak mboten angsal dosa, ya mboten angsal ganjaran. Atau kalau kita mau meninggalkan makan, mboten purun maem, sami mawon kita tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Lah, kecuali kita niatkan dengan niat-niat tertentu. Nggih, misalnya kita makan, nggih, diniati bismillah tamaem kanggo pikuatan awak. Nggih, supados saged kiyat ngelampahi ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, utawi tak maem bismillah kanggo njaga kesehatan. Nggih, kanggo njaga kanugrahane Allah ingkang sampun kiyambak paringi menika arupi kesehatan. Nggih, lan itu maka nanti akan menghasilkan pahala. Atau seperti tidur, nggih. Tidur misalnya kita tidur begitu saja, nggih, itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Baik itu pahala ataupun dosa, kita tidak akan mendapatkan itu semua. Kecuali kita niatkan dengan banyak niat kebaikan, dengan banyak niat kesunahan, maka kita juga akan memperoleh pahala kebaikan dan pahala kesunahan yang banyak. Jadi misalnya sebelum tidur kita membaca doa, nggih, sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, nggih, atau kita sebelum tidur melaksanakan wudhu, nggih, tujuannya untuk menjalankan kesunahannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau sebelum tidur, nggih, kita menyengaja, nggih, untuk menghadap kiblat atau menghadap kanan sesuai dengan dawuhnya Nabi, maka tidur tadi akan menghasilkan pahala kesunahan sesuai yang kita niatkan. Ini contoh-contoh perkara yang mubah.
Lah kita sedang membahas perjalanan yang mubah teng mriki seperti berdagang. Nggih, dados sinten ingkang berdagang maka niatkanlah nggih dengan niat kebaikan, dengan niat kesunahan yang banyak. Nggih, supaya menghasilkan pahala yang banyak juga. Nggih, lah niki safar perjalanan dalam rangka berdagang niku juga termasuk perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqosor sholat atau untuk meringkas sholat. Ini ku syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua yaitu perjalanannya niku harus mencapai 16 farsakh. Nggih, sitata asyara farsakhan. Harus mencapai 16 farsakh. 16 farsakh niku menawi dikonversikan ke kilometer niku kurang lebih 82 kilometer. Nggih, atau 2 marhalah atau perjalanannya niku sudah mencapai 2 marhalah. Nggih, 2 marhalah niku pinten? 2 marhalah itu kurang lebih 82 kilometer. Nggih, dados rumiyin, nggih zaman rumiyin ten tanah Arab niku nggih. Perjalanan unta niku mampu menempuh 1 kali perjalanan niku dalam jarak 40 km. Nggih, dados marhalatain itu artinya kan 2 marhalah. Itu maksudnya 2 pos. Nggih, 1 unta itu ketika sudah melakukan perjalanan 40 km, nggih, itu dia sudah mencapai 1 pos. Nggih, di situ dia istirahat. Lah setelah istirahat selesai, unta tadi melaksanakan perjalanan lagi. Nggih, itu yang dimaksud dengan 2 marhalah atau marhalatain, itu artinya 2 pos. Nggih, diambil dari ukuran perjalanan unta zaman dahulu. Nggih, sekarang 1 posnya itu 40 km, berarti kali 2, nggih, kalau 2 marhalah itu 80 km. Lah itu kangge ngikhtiyati, kangge ikhtiyate, nggih, kangge ati-atine niku per 1 posnya ditambahi 1 km. Nggih, dados 2 marhalah itu minimal 82 km. Nggih, kapan kiambak melaksanakan perjalanan kok sudah mencapai 2 marhalah, nggih, atau 82 km. Nggih, niku kita sudah boleh mengqosor sholat. Lalu wasalisu ayyakuna muaddiyan lis-sholatir rubaiyah. Syarat yang nomor 3 yaitu orang yang sholat qosor tadi niku harus sholatnya itu harus adaan. Nggih, sholat sing dikosor niku harus berupa sholat adaan, bukan sholat qodoan. Nggih, misale nggih sebelum melaksanakan perjalanan, nggih itu tadi atau kemarin kita masih memiliki hutang sholat. Lalu kok hutang sholat tadi mau diqodok, ajeng disarutang, nggih ketika perjalanan itu, nggih terus dengan cara dia qosor, maka itu tidak boleh. Nggih, mengqosor sholat qodok itu tidak boleh. Ini syarat yang nomor 3 yaitu napa? Sholat yang dikosor itu harus berupa sholat ada dan sholatnya rubaiyah sing bangsa sekawan rakaat. Warabi'u ayyan wiyal qasra ma'al ihrami. Yang nomor 4 yaitu harus niat qasar, nggih, yaitu dilaksanakan ketika takbiratul ihram. Jadi musafir tadi ketika takbiratul ihramnya sholat itu harus niat qasar. Misalnya perjalanan jauh. Lalu sebelum masuk waktunya sholat, dereng manjing waktu sholat, kok empun niat, niat ajeng qasar sholat. Tetapi ketika takbiratul ihram kok supe mboten niat qasar, maka sholatnya itu tidak sah.
sholat qasarnya tidak sah. Wal khamisu, yang nomor 5, yaitu tidak boleh makmum sama orang yang sholatnya sempurna, dan orang tadi mukim, orang penduduk situ. Misalnya onten tiang penduduk meriku sahabat ngelampahi sholat secara sempurna. Sholat secara sempurna itu artinya sholat yang tidak dikosor. Kok njuk kita sedang melakukan perjalanan mau mengkosor sholat, kok makmum datang tiang wau, maka itu tidak sah sholatnya. Nek seandainya kok kita makmum sama orang yang sama-sama kosor, meski tujuan perjalanannya berbeda, tetapi kita ketemu di suatu masjid, dia sedang kosor, kita makmum mengkosor juga, itu diperbolehkan. Meskipun kita makmumnya masbuk, dia udah 2 rakaat, kita baru 1 rakaat, itu boleh karena sama-sama kosor. Atau misalnya onten tiang meriku sek nglampahi salat qobliyah utawi ba'diyah. Qobliyah atau ba'diyah itu 2 rakaat, tetapi kan itu salat yang sempurna, salat yang tam. Artinya tidak dikosor. Tetapi kok kita makmum meskipun sama-sama 2 rakaat, maka itu tidak diperbolehkan. Sama juga contohnya ketika misalnya ada orang onten penduduk meriku subuhane telat, subuhane kodok, ling kodoni teng masjid pas jam zuhur. Lah mbak ajeng nglakoni salat kosor. Kok makmum dateng tiang ingkang kodok salat subuh wau, meskipun sama-sama 2 rakaat itu tidak boleh. Pokoknya garis besarnya seorang musafir yang mau melakukan sholat qasar niku tidak diperbolehkan makmum terhadap orang yang sholatnya tam atau sholatnya sempurna. Itu tidak diperbolehkan. Itu syaratnya sholat qasar itu ada 5 tadi. Terus niki ya juzulil musafiri lagi. Diperkenankan lagi bagi seorang musafir safaron tawilan mubahan yang sedang melakukan perjalanan jauh dan perjalanannya dikategorikan sebagai perjalanan mubah. Diperkenankan apa? Yaitu ayyajma'a baina sholatai zuhri wal asri, yaitu diperkenankan untuk menjamak sholat zuhur dan asar, dan diperkenankan menjamak sholat maghrib dan isya. Terus bagi musafir selain diperbolehkan mengqasar sholat, itu juga diperbolehkan untuk menjamak sholat, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Adapun jamak niki artinya menjamak sholat niku artinya mengumpulkan sholat. Benten kalian mau qasar menawi qasar niku meringkas sholat sing bangsa sekawan rakaat diringkes dados 2 rakaat. Tetapi menawi sholat jamak niki artinya menggabungkan 2 sholat di dalam 1 waktu. Baik itu takdim ataupun takhir. Kalau takdim berarti melaksanakan 2 sholat dilaksanakan dalam 1 waktu, yaitu waktu yang awal. Dan begitu juga kalau jamak takhir itu pengertiannya menjamak atau mengumpulkan 2 sholat dilaksanakan dalam 1 waktu, yaitu waktu yang akhir. Dalam hal ini adalah sholat asar dan sholat isya. Terus yang boleh dijamak itu adalah
sholat zuhur dan sholat asar, dan sholat maghrib beserta dengan sholat isya. Adapun sholat subuh nggih niku tidak bisa dijamak, baik dijamak dengan sholat zuhur ataupun dijamak dengan sholat isya, itu tidak bisa. Lah kanggene sholat jamak takdim niki juga ada syaratnya. Sholat qashar tadi ada syaratnya tertentu, jamak juga ada syaratnya. Sholat jamak takdim, kita membahas jamak takdim dulu. Syaratnya itu salah satu, ada 3. Yang pertama, al-awwalu ayyabda'a bi-zuhri qabla al-'asri wa bil-maghribi qabla al-'isya'i. Hendaknya orang tadi melakukan sholat zuhur dulu sebelum melaksanakan sholat asar, atau melaksanakan sholat maghrib dulu sebelum melaksanakan sholat isya. Terus kanggene jamak takdim niku disyaratkan tartib. Tartib niku artinya mendahulukan pekerjaan yang harus didahulukan dan mengakhirkan pekerjaan yang harus diakhirkan. Terus menawi jamak takdim niku yo sing kedah didahulukan, sing kedah dilampahi riyen niku salat zuhur riyen utawi salat maghrib riyen. Mboten kenging dibalik. Salat jamak takdim kok sing dilampahi isya riyen baru maghrib. Itu tidak boleh. Yang dilakukan harus yang salat yang memiliki waktu tersebut. Sahibul waktinya dulu yang harus dilakukan. Lalu wasani niyatul jam'i awalas sholatil ula. Yang kedua yaitu dia harus niat jamak di awalnya sholat yang pertama. Yaitu niat jamak. Pas takbiratul ihram niku kedah niat jamak takdim. Sebab kunci niat di dalam sholat itu ada di dalam takbiratul ihram. Misalnya niat sebelum masuk waktunya, sebelum masuk waktu sholat sudah niat mau jamak takdim, tetapi ketika takbiratul ihram kok mboten niat jamak takdim, maka sholat jamak takdimnya itu tidak jadi, gugur alias tidak sah. Lalu wasalisu yang ketiga yaitu al-muwalah bainal ula wasaniyah. Sholat yang pertama dan sholat yang kedua itu harus dilakukan secara muwalah. Muwalah niku menawi artine basa Jawa niku nuli-nuli. Nuli-nuli niku artinya terus-menerus berkesinambungan, ngoten nggih. Mboten dipisah dengan jarak atau rentang waktu yang relatif lama di antara dua sholat tadi. Misalnya kok jamak takdim pun nglakoni sholat zuhur, lalu dipisah dengan rentang waktu yang lama. Misalnya ngobrol, sambil ngopi, bakdo niku nembe mawon nglampahi sholat yang kedua. Lah yang demikian ini tidak diperbolehkan. Utawi pun nglampahi sholat yang pertama, terus dipisah ngangge nonton drakor misalnya. Pas sholat pertama tadi kemutan, sek nonton drakor belum selesai endingnya. Lalu penasaran, bakdo sholat pertama dia melaksanakan nonton drakor, dipisah ngangge nonton drakor. Lah itu yang demikian itu termasuk memisah dua sholat dengan rentang waktu yang lama, maka tidak diperbolehkan. Itu artinya tidak mualah. Atau dipisah dengan tidur, bar sholat jamak sing pertama kok ngantuk, kok capek, nah niku
dipisah dengan tidur tadi, maka tidak boleh. Harus mualah, nggih, harus disyaratkan tertib dan mualah, nggih, kanggene jamak takdim. Lalu sekarang jamak takhir. Nggih. Jamak takhir ugi wonten syarat-syaratipun. Nggih. Qasar wonten syaratipun kiyambak, jamak takdim wonten syaratipun kiyambak. Nggih, jamak takhir ugi wonten syaratipun kiyambak. Nggih, di dalam jamak takhir niku nggih, dalam pelaksanaannya nggih, wajib niat jamak. Nggih. Dan niat tersebut kedah dilakukan di dalam waktunya sholat yang pertama. Nggih, sami kalih syaratnya sholat jamak takdim. Nggih. Tetapi teng sholat jamak takhir niki tidak disyaratkan tartib. Nggih, tidak disyaratkan tartib. Dados artosipun nggih menawi kiyambak nglampahi sholat jamak takhir, nggih niku prakteknya boleh kita mau mendahulukan sholat maghribnya dulu, mengakhirkan sholat isyaknya dulu, itu boleh. Atau dibalik, kita mau sholat isyaknya dulu atau mengakhirkan sholat maghribnya, itu juga boleh. Sebab di dalam jamak takhir niki tidak disyaratkan tertib. Ngoten. Nggih, niku syaratnya sholat jamak takhir. Nggih, berarti syaratnya sholat jamak nggih, baik jamak takdim ataupun jamak takhir, itu tidak ada syarat yang mengatakan harus menempuh perjalanan 2 marhalah, itu enggak ada. Nggih, artinya kalau kita misalkan nggih keluar kota, itu aslinya sampun pareng jamak sholat. Nggih, tetapi nggih itu diperuntukkan untuk orang yang sekiranya dia kerepotan. Nggih, baik di dalam waktu, situasi atau kondisinya. Nggih, dia mau melaksanakan sholat ada misalnya, nggih, situasi, kondisi dan waktu dan sebagainya itu tidak memungkinkan. Maka ketika keluar kota tadi boleh dia melaksanakan sholat jamak. Nggih, tetapi nek kiyambak keluar kota kok hanya misalnya kangge refreshing, kangge healing, dan kita punya waktu untuk melaksanakan sholat ada, sangat memungkinkan untuk melaksanakan sholat adaan, ya tentu saja sholat adaan itu lebih afdol daripada sholat jamak. Lajeng sakniki kagem sholat jamak waya juzu malih, diperbolehkan lagi melaksanakan sholat jamak, tetapi lil hadir, kanggo wong sing mukim. Artinya diperbolehkan melaksanakan sholat jamak bagi orang yang tidak sedang melaksanakan perjalanan. Boleh, orang mukim, penduduk mriku, kok jamak sholat niku wonten sing memperbolehkan, tetapi dengan syarat fi waqtil mator, yaitu ketika hujan. Wa yajuzu lil hadir fi waqtil mator ayajma'a bainahuma. Boleh menjamak sholat bagi penduduk situ yaitu ketika waktu hujan. Dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang terbiasa melaksanakan sholat jamaah. Misalnya onten tiyang, biasanya sholat jamaah teng masjid, utawi teng musola, utawi teng panggenan-panggenan sing biasane dipergunakan untuk melaksanakan sholat jamaah. Lah pas badhe nglampahi sholat, pas masuk waktu sholat yang pertama, niku udan deres, niku boleh dia menjamak sholat di masjid, itu boleh, dengan syarat udane wau sekiranya dia keluar kehujanan niku sampai basah kuyup, mulai dari
ujung kepala sampai ujung kaki niku basah kuyup. Artinya harus hujan deras. Nggih syaratnya kudu udan deres. Nggih, maka boleh dia menjamak sholat di masjid secara berjamaah dengan jamaah yang lain. Nggih, nyun sewu kados tiang-tiang sepaik ya Mbak niku nggih sing biasa do nglampahi sholat jamaah menawi boten jamaah nggih masih jawah kan raose eman-eman ngoten nggih. Lah niku pareng jamak sholat ing masjid atau musola nggih ketika hujan deras itu diperbolehkan nggih, tetapi jamak takdim nggih, sholat jamak takdim nggih fi waqtil ula minhuma nggih. Dan disyaratkan lagi nggih wujubul matornya itu nggih atau kejadian hujannya itu berlangsungnya hujannya niku sampai dia melaksanakan takbiratul ihramnya sholat yang pertama. Nggih niku harus terpenuhi syarat niku. Nggih, nek misale kok teng pertengahan sholat yang pertama nggih kok hujannya reda dados terang benderang, maka gugurlah syarat untuk menjamak sholat bagi orang yang mukim nggih yang diperkenankan untuk menjamak sholat karena alasan hujan, maka itu gugur nggih. Harus napa niki ilatnya itu nggih, uzurnya itu harus sampai minimal pada takbiratul ihramnya sholat yang kedua ngoten nggih. Demikian kula waosaken sekedhik tentang masalah bab sholat qashar dan sholat jamak. Mugi-mugi tasih wonten kesempatan sehingga kita bisa bertemu di lain waktu. Nggih, kados kula akhiri cekap semanten kirang langkungipun nyuwun agunging pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.